Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini meskipun hanya baru 3 orang yang telah bergabung, semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu, dan semoga dengan kesehatan itu senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya dalam mewujudkan setiap angan, harapan, dan cita-cita, sehingga kedepannya bisa selalu membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk awal perjumpaan kita hari ini, mohon ya, ketika melaksanakan rapat, mohon dengan sangat untuk bisa menyalakan semua kameranya agar bisa dapat dilihat dengan jelas sedang aktivitas apa di rumah atau ada kesibukan apa di rumah, sehingga kami dari pihak sekolah bisa juga membantu kalau memang ada kesibukan atau ada urgensi apa yang ada di rumah, sehingga kedepannya bisa ikut memberikan informasi atau memberikan keterangan apabila dibutuhkan dari pihak sekolah. Kiranya itu untuk hari ini. Sebelumnya saya sampaikan juga ucapan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kalian yang kemarin merayakan. Hari ini masih hari tasyrik ya. Bagi yang masih punya rezeki berlimpah dan masih punya kesempatan, bisa menyembelih kurbannya di hari ini ya, atau besok, atau di tanggal 12 besok ya. Hari ini masih hari tasyrik, yaitu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13, untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Saya ucapkan selamat Hari Raya Kurban untuk kalian yang sudah merayakan juga hari kurban. Hari ini sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, mohon dengan sangat untuk bisa menyiapkan dulu buku dan alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan informasi, untuk merekam informasi yang saya berikan. Kiranya itu ya, saya berikan kesempatan kalian yang sebelumnya saya ingin tanya, adakah yang ada di sini yang kemarin sempat keluar dari grup kelas, bukan grup kelas ya, grup pembelajaran? Apakah sudah semuanya bergabung di grup pembelajaran bahasa Indonesia? Mohon dijawab komunikasinya. Apakah ada di antara kalian yang keluar dari grup pembelajaran bahasa Indonesia kemarin? Tidak ya. Ya. Bagi teman-teman yang kemarin sempat keluar, mohon untuk bisa diinformasikan lagi untuk bisa bergabung di grup yang sudah kita buat. Dan dengan adanya kalian berada di grup itu, nantinya insya Allah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan atau yang terkait dengan tugas-tugas kalian bisa kalian terima, bisa kalian dapatkan, dan bisa kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kemarin yang saya sampaikan pada teman kalian di kelas yang lain, untuk informasi tugas ya dan penilaian perlu kalian pahami juga. Penilaian-penilaian tugas yang akan saya berikan, yaitu tugas akan mendapatkan nilai maksimal dari saya apabila kalian bisa mengerjakan secepat mungkin ya. Maksud saya itu kalian yang mengirimkan tugas paling pertama atau di hari pertama
Maksudnya di hari pertama itu adalah hari pertama kali dari kalian yang mengirimkan tugas. Paham maksud saya? Ya, maksudnya misal tugas saya berikan hari ini, kalian kerjakan, besok atau hari Jumat kok ada yang mengirimkan jawaban dari tugas itu, maka itu adalah hari pertama. Paham ya? Hari pertama di hari Jumat itu, maka akan mendapatkan nilai maksimal. Kalau menilai maksimalnya 100, maka akan mendapatkan nilai maksimal 100. Kalau hari Jumat itu sudah mengirimkan tugas dan ada yang mengirimkan di hari Sabtu, maka nilainya akan berkurang 2. Ya. Misal yang tadi hari Jumat mendapatkan nilai 100, maka di hari Sabtu yang mengirimkan tugas di hari Sabtu akan mendapatkan nilai 98. Kalau yang mengirimkan di hari Minggu akan mendapatkan nilai 96. Yang mengirimkan hari Senin berikutnya akan mendapatkan nilai 94. Begitu seterusnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ya. Saya informasikan juga untuk kalian semuanya sudah kelas 12 saat ini. Mohon dicermati kembali ya tujuan kalian setelah sekolah nanti mau bekerja ataukah mau bersekolah lagi. Mohon dicermati kembali apa yang harus kalian lakukan untuk bisa menggapai cita-cita yang akan kalian raih ke depannya. Ya. Kalau kalian harus bersekolah lagi, maka kalian harus melihat, harus menaati, dan harus juga sesegera mungkin mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Saya berikan informasi juga untuk kalian bahwa ada prioritas tersendiri bagi Bapak Ibu guru kalian yang akan diberikan pada kalian apabila kalian mau mengirimkan tugas ya secara up to date, secara memberikan prioritas lah, intinya seperti itu. Jangan menunda-nunda. Akan ada prioritas tersendiri. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi jangan sampai kalian terkendala ya, terkendala karena kalian tidak bisa memasuki atau bersekolah di jenjang universitas yang kalian inginkan karena nilai kalian yang waktu sekolah kemarin atau hari ini kurang bagus karena kurangnya komitmen atau kurangnya ketelitian kalian dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Ya, mohon dicermati dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa, apalagi dengan masa pandemi seperti ini ya. Dalam masa-masa pandemi seperti ini pasti Bapak Ibu guru kalian akan memberikan kemudahan atas segala yang kalian atau jerih payah yang kalian lakukan ya. Tidak mungkin kalau kalian sudah mengumpulkan tugas ya tidak ada balasan atau nilai yang kalian terima. Pasti akan Bapak Ibu guru kalian akan memberikan nilai yang baik pula apabila kalian mengerjakan tugasnya tepat waktu. Begitu pula kalau kalian ingin bekerja di kemudian hari ya, maka kalian juga harus mematangkan kembali kemampuan-kemampuan kalian dan pastikan kembali nilai-nilai kemampuan kalian itu dapat kalian gunakan untuk bekerja ya. Jangan sampai kalian juga tadi yang saya sampaikan menyesal karena ternyata karena nilai kalian yang ini, yang materi pelajaran itu, sehingga menghambat kalian di karir kalian. Ya, ingat, saat ini kalian masih dalam taraf belajar untuk bermasyarakat. Nanti kalau kalian sudah berada di tempat kerja, sudah berada di
tempat usaha, maka kalian sudah berada di masyarakat yang sebenarnya. Maka ilmu-ilmu, informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dengan baik, bisa kalian terima dengan sungguh-sungguh, bisa kalian peroleh dengan maksimal, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyesalan-penyesalan atau bahkan menyalahkan yang lainnya karena kecerobohan ataupun kekhilafan yang kita lalui sendiri, kita alami sendiri. Kiranya itu. Nah, untuk hari ini presensi ya tetap akan saya minta dari kalian untuk tetap memberikan presensi pada saya, namun presensi yang saya minta dari kalian untuk hari ini adalah presensi berupa chat atau pesan yang kalian kirimkan di meeting ini, di acara di virtual kelas ini ya. Kalian tuliskan nama kelas kalian dan nomor presensi kalian untuk data saya ya, keikutsertaan kalian dalam meet ini. Jadi data yang kalian kirimkan melalui ketua kelas yang diminta atau yang harus disetorkan ke Bu Yeni itu akan saya kecualikan, akan saya kesampingkan karena data real yang akan saya gunakan adalah data ketika kalian mengisi pesan ya, menuliskan pesan di live chat ini atau di meet ini sebagai data kehadiran kalian dalam keikutsertaan dalam pembelajaran. Kiranya itu bagaimana? Adakah keberatan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya, tidak ada yang keberatan ya. Baik, terima kasih. Ini sudah ada Vino, ada Dewi, ada Dwi yang sudah memberikan daftar kehadirannya, data kehadirannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini, ya, materi yang perlu kalian miliki juga untuk bekal kalian nanti dalam menghadapi, ya, untuk bekal kalian dalam melaksanakan atau menyongsong hari-hari berikutnya. Nah, apa materi yang akan saya sampaikan hari ini? Yaitu materi tentang surat menyurat. Nah, sebelumnya saya sampaikan pada kalian, adakah di antara kalian yang belum pernah membuat surat? Gimana? Adakah di antara kalian yang belum pernah membuat surat sama sekali? Gimana? Bisa dijawab informasi yang saya berikan? Pertanyaan yang saya berikan? Nah, di hadapan kalian, di layar kalian semuanya sudah ada keterangan tentang surat resmi. Nah, apa yang dinamakan surat resmi itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Surat resmi itu apa? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Gimana? Ya, surat resmi ini saya sampaikan pada kalian ya. Surat resmi merupakan surat yang dibuat oleh pribadi atau kelompok atau perusahaan yang ditujukan kepada perusahaan lain atau instansi lain. Ya. Surat yang diberikan pada pribadi, yang dituliskan oleh pribadi atau sebuah lembaga atau sebuah instansi atau sebuah kelompok yang ditujukan kepada instansi yang lainnya, itu dinamakan dengan surat resmi.
Nah, adakah yang sudah pernah membuat surat resmi dari informasi yang saya berikan tadi? Gimana? Bisa mendengar pertanyaan dari saya? Bisa ya. Adakah yang sudah pernah membuat surat resmi sebelumnya? Belum. Ada yang belum? Ada yang sudah? Nah, pertanyaan saya yang kedua, kalau kalian menjawab belum, nah, pernahkah kalian membuat surat yang kalian tujukan pada instansi tertentu atau perusahaan tertentu? Ada yang pernah magang di sini? Ya, sudah pernah magang ya. Pernahkah membuat surat untuk perusahaan magang itu atau kamu pernah tidak membuat surat untuk sekolah kamu atau SMK 11 Semarang? Gimana? Adakah yang betul sekali yang kamu sampaikan bahwa surat izin yang kamu buat ya karena kamu tujukan kepada instansi atau kamu tujukan kepada perusahaan atau kamu tujukan kepada lembaga tertentu, maka surat tersebut dinamakan sebagai surat resmi. Begitu ya. Surat resmi ya, dipahami ya. Maka dari itu surat itu ya betul sekali. Maka dari itu surat-surat itu adalah ada kriteria atau ada ketentuan-ketentuan cara penulisannya agar kalian bisa membedakan antara surat keluarga dan surat resmi. Beda dengan surat keluarga, kalau surat keluarga itu surat yang isinya informasi tentang hal pribadi seseorang yang diberikan kepada seseorang yang lain, individu satu kepada individu yang lain yang sifatnya adalah kekeluargaan. Maka itu dinamakan dengan surat keluarga. Begitu. Yang selanjutnya dalam surat resmi itu apa saja tuh yang harus kalian ketahui? Nah, betul sekali. Untuk hari ini yang menjadi bekal untuk kamu nanti menggapai kesuksesan di hari berikutnya yaitu adalah salah satunya tentang lamaran pekerjaan. Ini perlu kalian buat apabila kalian mau melamar sebuah pekerjaan. Ya. Nah, untuk melamar sebuah pekerjaan kalian harus buat surat lamaran pekerjaan dan itu adalah surat resmi atau surat dinas. Ya, yang ditulis oleh pribadi yang ditujukan kepada sebuah perusahaan atau sebuah instansi tertentu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan paling utama adalah sistematika atau langkah-langkah yang kalian harus lakukan untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah mencermati apa-apa saja hal yang penting ya dari surat lamaran pekerjaan yang kalian buat itu. Ya, selain sistematika, kamu harus juga mencermati apa toh yang paling penting dari surat lamaran pekerjaan itu. Ya. Untuk itu kita selanjut saja yang selanjutnya yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan adalah perihal ya, keperluan kalian. Kalian membuat surat izin atau surat lamaran pekerjaan itu harus ada perihalnya. Kalau surat izin berarti perihalnya permohonan izin. Kalau surat lamaran pekerjaan perihalnya adalah lamaran pekerjaan atau tujuannya adalah melamar pekerjaan. Kalau surat izin tujuannya adalah permohonan izin. Itu yang harus kalian cermati. Nah, perihal ini ya harus ada di dalam surat dinas. Tidak boleh tidak.
Ya, perihal atau tujuan dari surat itu harus ada dalam surat dinas atau surat resmi itu. Selain perihal apa lagi yang harus ada? Nah, yang harus ada selanjutnya selain perihal adalah lampiran. Ya, lampiran ini penting juga harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Karena dari lampiran ini akan jelas bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan kamu ada beberapa lembar dokumen-dokumen yang menyertai surat lamaran pekerjaan kamu itu. Kalau itu surat izin, maka harus dilengkapi juga ya. Tidak harus ya, maafnya. Tidak harus dilengkapi juga dengan lampiran. Tapi kalau ada lampiran akan lebih menguatkan ya permintaan izin yang kalian sampaikan. Kalau di dalam surat lamaran pekerjaan dengan adanya lampiran ini akan menunjukkan bahwa kamu itu memang mempunyai kompetensi yang layak untuk dijadikan karyawan dari perusahaan tersebut dari lampiran-lampiran yang kamu sertakan itu. Ya, kalau surat izin, nah, lampirannya adalah surat keterangan sakit dari sebuah lembaga atau rumah sakit atau puskesmas atau klinik, ya, yang di situ tertera sakit membutuhkan istirahat sebanyak berapa hari. Nah, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian membuat surat izin tanpa menggunakan lampiran atau tanpa adanya lampiran keterangan sakit dari sebuah klinik, maka surat izin kalian itu hanya berlaku 1 hari saja. Ya, hanya berlaku hanya 1 hari saja. Namun kalau kalian membuat surat izin dan menambahkan lampiran surat keterangan sakit dari klinik atau dari dokter, maka sesuai dengan surat keterangan sakit dari klinik atau dokter itu, surat izin kamu akan berfungsi selama itu. Misal surat keterangan sakitnya kalian membutuhkan istirahat selama 3 hari atau 2 hari, maka surat keterangan itu bisa menguatkan surat izin yang kalian tulis untuk bisa digunakan selama 3 hari. Begitu pula untuk surat lamaran pekerjaan. Misal kamu punya ijazah, ya, misal kamu punya sertifikat magang, misal kamu punya sertifikat kemampuan kamu yang lainnya, maka itu akan menguatkan kamu untuk dapat diterima dalam perusahaan yang kamu lamar pekerjaannya itu. Ya, itu yang harus kamu perhatikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, yaitu kamu harus menuliskan tempat dan tanggal surat. Ya, tempat dan tanggal surat ini harus kamu tuliskan dalam surat lamaran pekerjaan kamu dan dalam setiap surat resmi yang kamu buat. Ya, tempat di sini saya tuliskan dengan kata Semarang. Ya, karena saya tinggal di kota Semarang. Ingat ya, kota tempat surat itu dibuat. Ya, kalau kamu tinggal di Ungaran, berarti tetap menggunakan kata Semarang. Ya. Selanjutnya, tanggal dibuatnya surat. Karena ini kemarin saya buat di tanggal 30 bulan Juli 2020, maka ini saya tuliskan tanggal 30 Juli 2020. Nah, di sini yang perlu kalian cermati dalam pembelajaran penulisan perihal lampiran dan tempat tanggal surat, ya, kalian harus menuliskan dengan tepat tata letak dari penulisan ketiga identitas tersebut, ya. Untuk perihal dan lampiran itu kalian harus tuliskan di pojok kiri atas kertas kalian, ya, pojok kiri atas kertas kalian, surat lamaran pekerjaan kalian. Nah, untuk tempat tanggal surat itu sejajar dengan perihal
namun di pojok kanan atas. Ya, penulisannya di pojok kanan atas. Begitu pula kalau kalian membuat surat izin, nah, maka karena kalau ada seperti ini, maka kalian tuliskan juga seperti ini. Itu yang perlu kalian perhatikan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan yang ingin bertanya. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan kata kepada, terus ada direktur personalia, terus ada PT Mekar Megah Merona, ada kata di Semarang. Nah, ini dinamakan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini dinamakan apa? Masih ingatkah waktu pelajaran di SMP mungkin ada surat menyurat? Ini dinamakan apa? Nah, betul sekali. Ini adalah alamat dalam, ya. Ini keterangan kepada Direktur Personalia PT Mekar Megah Merona dan keterangan tempat berada PT itu merupakan alamat dalam yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan, ya. Kalau ada alamat dalam, adakah alamat luar? Ada. Alamat luar itu alamat yang kalian tuliskan di bagian amplop suratnya. Ya, alamat dalam itu yang ada di surat lamaran pekerjaannya, namun yang alamat luar itu ada di amplop suratnya. Ya, itu yang membedakan. Yang kedua yang membedakan lagi adalah di alamat dalam tidak spesifik, tidak lengkap seperti yang dituliskan di alamat luar. Ya, kalau di alamat luar itu kalian harus menuliskan secara spesifik, termasuk jalan, tempat keberadaan perusahaan itu, nomor perusahaan itu, dan bahkan nomor telepon kalau memang memiliki. Ya, kamu harus lebih jelas karena itu akan membantu surat kamu terkirim atau tidak. Nah, sekarang kalau di alamat dalam tidak perlu itu. Cukup saja kamu karena ini yang mengurusi tentang ketenaga kerjaan itu adalah direktur personalia, ya, di dalam perusahaan, maka tuliskanlah di dalam surat lamaran kalian itu kepada, terus spasi, ya, spasi terus dituliskan menjorok ke dalam, ya, direktur personalia, bawahnya lagi PT, ya, PT tempat perusahaan yang kamu lamar dan kota tempat perusahaan itu berada, ya. Kalau kalian semuanya tahu siapa nama direktur personalianya, maka kamu harus menuliskan juga, misal bapak siapa atau ibu siapa, direktur personalia, baru PT Mekar Megah Merona, baru kota tempat beradanya perusahaan tersebut. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, saya sampaikan pula kepada kalian ada dua cara. Ini cara yang pertama untuk menuliskan alamat dalam, ya, menggunakan kata kepada, ya, menggunakan kata kepada. Cara yang kedua yang bagaimana? Cara yang kedua yang ini, menggunakan kata YTH, ya. Dari gambar yang kalian lihat pasti kalian sudah paham ada perbedaan
penulisan apabila menggunakan kata kepada, dan ada perbedaan penulisan apabila kalian menggunakan kata YTH. YTH itu yang terhormat, ya. Kalau YTH titik, selanjutnya orang yang kamu tuju, direktur personalia dari perusahaan itu. Di bawahnya kamu tuliskan PT Mekar Megarona atau tempat perusahaan yang kamu lamar. Selanjutnya kota tempat beradanya perusahaan yang kamu lamar itu. Ya, ada perbedaan. Kalau kepada dituliskan orang atau orang yang kamu tuju itu dituliskan di bawahnya kata kepada dan menjorok ke dalam. Namun kalau menggunakan YTH dituliskan di sebelah kata YTH orang yang kamu tuju. Kiranya itu untuk bagian awal dari surat lamaran pekerjaan, ya. Untuk selanjutnya, selain perihal, lampiran, tempat tanggal surat, dan juga alamat dalam, yang selanjutnya yang kamu harus ketahui juga, kamu harus menyertakan juga sapaan dalam surat kalian. Bisa menggunakan dengan hormat, ini lebih familiar, lebih akrab, lebih banyak digunakan oleh orang, yaitu dengan menggunakan kata dengan hormat. Ada pula yang menggunakan ucapan salam, assalamualaikum dan sebagainya. Ya, nah begitu pula kalau kalian berkomunikasi dengan siapapun, saya harap kalian juga mengedepankan dengan sapaan atau salam. Ya, misal kalian WA atau chat dengan siapapun, ya, terutama Bapak Ibu guru atau orang lain yang kemungkinannya itu orang yang mempunyai usia lebih matang daripada kalian, maka harus kalian ucapkan dengan sapaan terlebih dahulu. Itu yang kedua. Selanjutnya ini bagian isi dari surat. Ini bagian isi, bagian pembukanya, pembuka surat. Nah, di sini saya tuliskan berdasarkan informasi dari surat kabar harian Semarang Top edisi 18 Juli 2020 yang menginformasikan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan karyawan sebagai direktur pemasaran. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, seterusnya. Ini saya ambilkan contoh apabila kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari surat kabar. Ya, dari surat kabar, maka penulisannya harusnya seperti ini. Berdasarkan informasi dari surat kabar. Nah, dipahami ya. Kalau kalian mendapatkan informasi dari surat kabar, maka penulisannya seperti ini. Beda lagi kalau kalian mendapatkan informasi dari media internet misal. Maka kamu harus menuliskan berdasarkan informasi dari akun Facebook. Nah, misal dari Facebook ya. Dengan akun apa, tuliskan pada tanggal berapa akun itu memberikan informasi lowongan pekerjaan itu. Kamu tuliskan juga ya. Menginformasikan, nah terusnya itu. Atau kalau kamu melihat dari akun resmi dari perusahaan tersebut, maka kamu tuliskan juga berdasarkan informasi dari halaman YouTube atau halaman apa yang kamu dapatkan informasi itu, kamu tuliskan URL-nya, maka kamu tuliskan juga identitas atau tanggal dimuatnya informasi itu. Kamu lihat di tanggal berapa ada informasinya itu, maka kalian bisa menuliskannya seperti itu. Selanjutnya yang kamu harus cermati pula setelah yang masih ada di bagian awal ini adalah identitas kalian harus dituliskan dengan jelas. Ya, misal namanya siapa, kamu harus tuliskan dengan jelas. Nah, ini saya ambil contoh saja dengan nama Prasetyo Tegar Sasongko. S
SOS. Ini ada yang tahu sarjana apa ini? Ini pendidikan terakhirnya S1, berarti sarjana. Gelarnya SOS. Nah, yang kalau kalian punya keinginan untuk kuliah lagi, kalian harus tahu nanti jurusan apa yang akan kalian pilih untuk kalian jadikan salah satu pengetahuan untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Ya, misal sarjana seni, ya toh, atau sarjana sains, kamu harus paham, atau sarjana-sarjana yang lain, kamu harus mengerti itu. Tempat tanggal lahir perlu dituliskan. Ini toh saya tuliskan tempat tanggal lahirnya Jakarta 15 Agustus 1995. Ya. Alamatnya, alamat tinggalnya Jalan Senopati nomor 122 Semarang. Pendidikan terakhir, nomor HP yang bisa dihubungi. Ini identitas-identitas yang harus kamu tuliskan dengan jelas, sehingga perusahaan apabila mempunyai atau mempunyai ketertarikan kepada kalian untuk direkrut atau diterima bekerja di perusahaan yang mereka miliki, maka bisa langsung menghubungi ke nomor yang kamu sertakan di situ. Nah, ini mempengaruhi juga tentang diterima atau tidaknya kalian dalam perusahaan mereka. Ada yang ingin ditanyakan dari sini sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya ingin tanya pada kalian, kenapa penulisan kata nama, tempat, alamat, pendidikan, nomor HP ini huruf awal penulisannya semuanya dituliskan dengan huruf kecil? Huruf kecilnya karena masih satu paragraf yang dipakai, yang itu satu paragraf sama yang berdasarkan informasi di surat kabar yang sekarang tadi. Nah, betul sekali. Ya, terima kasih. Betul sekali informasinya. Ini semuanya dituliskan dengan huruf kecil dan menjorok ke dalam, ya. Ini menjorok ke dalam ya. Kenapa? Karena dituliskannya itu masih satu paragraf dengan paragraf pertama ini. Ya, dilihat di sini tidak ada tanda baca titik, koma. Ya. Maka tandanya sebuah paragraf itu berakhir, ya, paling tidak di belakangnya ini ada tanda baca titik. Nah, ini masih ada satu keterkaitan, satu paragraf. Karena masih satu paragraf, maka identitas yang kamu tuliskan di sini harusnya adalah menggunakan tanda baca atau huruf kecil, bukan huruf kapital, ya, dan menjorok 3 spasi, 1, 2, 3 spasi, baru kamu tuliskan identitas kalian. Kiranya itu untuk hari ini, ya, sambil menunggu pembelajaran berikutnya, ya. Kita berakhir pembelajaran 10.55 ya, atau pukul berapa? 10.50 ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih, saya akhiri dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.